Tapi kita bisa perkirakan itu pengencerannya banyak sekali, terlalu jauh Pak. Kalau seandainya misalnya ya masuk 150 mg per liter, kemudian dia turun jadi 125, 175 misalnya, itu sih masih bisa diterima Pak. Tapi kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, saya bilang itu tidak mungkin ada cyanida yang masuk Pak pada kasus itu. Gitu. Pertanyaan saya lagi, apakah kalau pemeriksaan pertama kali sebelum formalin 70 menit sudah diambil, hasilnya negatif tidak ada cyanida, apakah tanpa dulu mengindahkan yang lain masih bisa nggak berubah menjadi positif? Bisa Pak, kalau sedikit karena kontaminasi atau kontaminasi dari bahan, tadi saya bilang kemungkinan formalin bisa sekecil itu. Kedua karena pembusukan Pak. Oh, karena pembusukan itu di dalam literatur dikatakan setelah meninggal cyanida bisa naik sedikit, turun sedikit, tapi tidak banyak Pak. Jadi artinya yang negatif itu tetap negatif, tapi ada peristiwa kemudian yang muncul gitu ya, bukan pada waktu negatifnya itu ya. Iya. Jadi yang negatif tetap. Iya Pak. Itu tetap ya, nggak bisa dibantahkan bahwa sebenarnya setelah 3 hari itu berubah itu bukan karena yang pertama, tapi yang terakhir gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi mengenai soal hitung-hitungan tadi itu mengenai di lambung tadi itu. Tadi saya belum jelas tadi. Kalau gitu berapa begini di Pak lambung? ya, ini kalau misalnya, ini kan saya bilang tadi, orang kalau otopsi itu isi lambung itu 100 cc sampai 1000 cc. Jadi 1 liter lah orang minum banyak misalnya. Seandainya 1000 cc ada di lambung, ini kita ngomong kondisi lambung so encer-encernya Pak ya, banyak. 150 masuk, berarti di dalam lambung isinya 150 mg per liter Pak. Nah 150 mg per liter kalau dia bisa kita rubah menjadi 0,2 berarti 150 kali 5 kan Pak kadarnya. Artinya itu adalah 7.500 ya. 7.500 kali. Artinya isi lambung itu mesti kemasukan air 7.500 kali lebih banyak sampai dia jadi kadarnya jadi segitu Pak. Itu sebenarnya saudara harus Dan itu nggak mungkin, dan nggak mungkin, yang paling mungkin adalah sebenarnya memang negatif Pak itu. Negatif ya. Jadi karena kalau dari pengenceran itu tidak mungkin Pak, lambung itu kapasitasnya nggak bakal banyak Pak. Jadi kalau penggangguan itu kalau untuk bisa mencairkan sampai 0,2 itu dibutuhkan bergalon-galon air di tubuhnya. Iya. Jadi berat tubuhnya jadi bertambah bergalon. Dan itu tidak mungkin Pak, karena tidak mungkin kalau menurut saya yang masuknya memang sedikit Pak, emang ada sedikit aja gitu loh. Begitu ya. Tadi saudara sudah menjelaskan tentang soal tiosalat. Sekarang saya mau bertanya ya, apakah prinsip dubio pro reo juga itu berlaku bagi pro? Kalau di dalam hukum kan begitu, kalau meragukan itu pasti dinyatakan itu harus dinyatakan bebas gitu ya. Tapi di dalam kedokteran gimana? Sama Pak, karena begini Pak, kedokteran forensik itu sebenarnya hybrid Pak. Dia itu setengah hukum setengah kedokteran Pak. Jadi seorang dokter forensik itu harus tahu pasal dan dia juga harus tahu kedokteran. Nah di dalam pengajaran itu kita ngajarkan dua-duanya Pak. Jadi untuk dokter-dokter umum dan dokter forensik kita juga mengajarkan bahwa apapun yang kita katakan di dalam visum itu akan bisa membuat orang dihukum, tidak dihukum, ringan, berat. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saya bilang semua dokter yang membuat visum atau melakukan otopsi punya kewajiban moral untuk hanya mengatakan yang dia yakin. Kalau dia tidak yakin, dia harus menyingkirkan. Seperti contoh begini Pak, ada kasus misalnya seorang diduga itu melakukan perkosaan. Pada waktu diperiksa, itu saya ketemu misalnya benda seperti sperma, tapi kepalanya penyok Pak. Saya tidak tahu yang penyok itu sperma apa enggak, saya akan bilang itu negatif Pak. Itu yang saya ajarkan pada mahasiswa saya. Jadi kalau ada satu kasus, kayaknya seperti keracunan tapi meragukan, saya bilang negatif Pak. Jadi harus pasti betul ya? Iya. Betul. Pertanyaan saya terakhir ya.
Ini tadi kan jumlah yang BB4 itu kan kecil sekali, 0,1. Yang diperiksa itu, yang jadi negatif itu. Ya. Pertanyaan saya, itu sebenarnya bisa hilang nggak seluruhnya kalau ada ditemukan di lambung itu cyanidanya? Tidak Pak, kalau dari orang lab Pak, kebetulan saya juga dokter forensik tapi juga orang lab juga. Kalau kadar 0,1 cc itu ada 100 mikroliter Pak, itu cukup besar Pak. Untuk pemeriksaan racun itu dengan metode yang sekarang itu hanya dengan 0,001 itu atau mungkin lebih kecil lagi juga bisa diperiksa Pak, itu tidak pengaruh. Oh jadi 01 ini besar ini? Besar Pak. Apalagi kalau saya ngomong soal DNA Pak, itu kita periksanya 0,1 Pak. Atau 1 mikroliter Pak. 1 mikroliter berarti 1/6 1/1000 liter Pak. 1/1.000.000 liter. Itu jadi memang kecil, kita kecil sekali Pak mainnya Pak. Jadi segitu itu banyak sekali Pak. Oh, jadi 01 ini artinya banyak sekali ya? kalau itu diperiksa yang keluar hasil segitu ya segitulah Pak. Oh, bahkan nggak dilihat mata pun bisa diperiksa gitu ya? Iya. Ini sebesar bakteri ini bukan? Oh lebih kecil lagi Pak. Oh gitu ya? Kecil Pak. Nggak 0,1 ini? Oh 0,1 besar Pak. Bisa dilihat mata itu malah ya? Bisa Pak. Oh, baik. Sementara cukup dari kami melihat. Ada? Hah? Ada? Udah nggak ada lagi sementara.